Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di channel Kudet Mobile. Jadi kemarin itu video review Google Pixel 4 yang mana jadi daily drive saya. Sekarang saya akan nge-review juga daily drive saya yang 6 bulan terakhir ini saya pakai, yaitu iPhone 11 Pro. Jadi di video kali ini saya akan kasih tahu beberapa alasan kenapa saya pindah dari Android ke iOS atau iPhone gitu kan. Saya sendiri itu sebelumnya user Samsung Galaxy S8 yang saya beli di harga 1,4 juta yang ya rusak gitu coy. Apa sih, layarnya retak-retak gitu kan. Reviewnya ada juga di channelnya Kudet Mobile. Linknya ada di deskripsi video pastinya. Dan gak usah lama-lama, kita ulas kali ya untuk iPhone 11 Pro ini. Dan nanti saya akan kasih tahu alasan kenapa saya pindah dari Android ke iOS. Let's go. Oke, pertama mungkin ngomongin soal ukurannya kali ya. iPhone 11 Pro tuh sama compactnya dengan Samsung Galaxy S8 yang pernah saya pakai bre, yang berukuran 5,8 inci dengan resolusi Full HD plus 1125x2436. Belum sampai QHD ya. Dengan rasio layar di 19,5:9. Ya mirip lah sama kayak Google Pixel 4. Feel-nya sendiri cukup pas di genggaman tangan saya yang cukup besar ini. Jadi saya tuh nggak mau HP yang gede-gede gitu loh coy. Makanya saya pindah dari iPhone 11 ke iPhone 11 Pro karena layar juga kegedean gitu. Selanjutnya, penampilan backdoor iPhone 11 Pro juga bikin menarik perhatian gitu loh, terutama pada modul kamera bobanya. Finishing back panelnya juga istimewa, berbahan kaca dengan finishing matte bertekstur. Bikin back panel ini aman dari bekas sidik jari kita. Tapi untuk tampang depannya, ya nggak terlalu banyak perubahan sih dari generasi sebelumnya, yaitu iPhone XS. Masih pakai poni yang cukup besar dan lebar buat memuat perangkat Face ID yang nyatanya tuh nggak sejago Face Unlock-nya Google Pixel 4. Beneran, udah dicoba soalnya. Spesifikasi layarnya juga nggak banyak perubahan ya. Panelnya sih udah di-upgrade ke Super Retina XDR OLED dengan tingkat kecerahan up to 1200 nit yang bikin layar super terang saat penggunaan di outdoor atau luar ruangan. Tapi sayangnya, refresh rate-nya tetap aja 60 Hz. Padahal di platform sebelah tuh lagi berlomba-lomba jualan refresh rate layar gitu kan. Bahkan udah ada yang sampai 240 Hz. Gila. Jadi tuh saya pas make Google Pixel 4 itu beda banget gitu. Lebih nyaman Google Pixel 4 layarnya. Karena Google Pixel 4 udah 90 Hz untuk refresh rate-nya. Buat performa dari Apple A13 Bionic sih nggak perlu dipertanyakan lagi buat saat ini. Masih ngacir lah, walau RAM-nya cuma 4 GB. Mau buka belasan aplikasi juga tetap smooth kok. Karena memang manajemen memori di iOS dan di Android itu beda banget. iOS 14.6-nya punya beberapa fitur menarik, walaupun sekarang udah iOS 15 ya. Tapi yang paling berguna buat saya sih adalah widget baterainya. Karena nggak cuma ngasih info kapasitas baterai dari unit iPhone 11 Pro ini, tapi juga nampilin info kapasitas baterai gadget lain yang terhubung ke HP ini, semisal TWS atau smartwatch gitu atau smartband gitu. Ya kalau kalian tahu, kebutuhan update di sosial media buat saya tuh begitu penting bre. Ya karena saya kan techtuber, waduh kan. Techtuber punya Instagram juga gitu loh. Inilah alasan utama saya meminang iPhone 11 Pro yang emang punya kamera kelas atas. Udah buat kamera aja saya pakai ini dah. Bukan buat kegayaan doang dah, kayak ngaber-ngaber gitu coy. Bukan cuma kamera belakangnya doang yang punya beragam keunggulan seperti ketiga lensanya yang bisa merekam up to resolusi 4K video di 60 fps. Nyatanya kamera depannya juga punya kemampuan yang serupa. Jadi kamera depan sama belakang sama gitu loh. Buat saya, megapiksel sampai 3 digit kayak 108 megapiksel seperti di platform sebelah gak ada gunanya kalau kemampuan merekam videonya cuma di 30 fps. Karena memang frame rate menurut saya penting gitu loh. Makin tinggi frame rate makin bagus menurut saya gitu. Faktanya, keempat lensa di HP ini hanya beresolusi 12 megapiksel aja, tapi udah bisa ngasih tangkapan gambar yang sangat fantastis menurut saya. Selain hasil potretnya yang fantastis, UI pada menu kameranya juga sangat user friendly, terutama pada menu video untuk pengaturan resolusi dan FPS. Kita cuma perlu tap-tap di pojok kanan atas screen buat ngaturnya bre. Dari Full HD ke 4K tinggal tap satu kali. Terus mau ganti pilihan frame rate tinggal tap aja. Di 4K ada 3 pilihan frame rate, yaitu 24 fps, 30 fps, dan 60 fps. Sedangkan di kamera depan ternyata nggak disematkan OIS, hanya ada Gyro EIS aja. Ya karena memang ruang lingkup kamera depan kan sempit ya. Dan satu lagi, absennya fitur night mode di kamera depan. Ya jadi gelap gitu loh. Buat permusikan duniawi, ketiadaan audio jack 3.5mm mungkin bakal berasa bagi user yang nggak punya AirPod ataupun TWS. Tapi tenang aja, speaker stereo bawaan ada di bagian bawah dan di bagian atas depan layar yang dituning Dolby Atmos udah cukup apik lah buat nyajiin alunan berbagai genre lagu dan bermain game. Buat kapasitas baterainya sih identik dengan iPhone 11 yang punya dimensi lebih besar, sekitar 3046 mAh. Ini merupakan peningkatan dibandingkan baterai dari iPhone
XS yang cuma berkapasitas 2658 mAh. Fitur fast charging 18 watt dengan USB Power Delivery 2.0 masih sama dengan sang adiknya, yaitu iPhone 11, bre. Oke bre, itu dia untuk ulasan atau review singkat dari saya mengenai iPhone 11 Pro yang jadi daily drive saya selama 6 bulan terakhir ini. Oke, mungkin sekarang saatnya saya akan kasih tahu dulu gitu kan alasan kenapa sih pindah dari Android ke iOS, emang kenapa sih ngap gitu. Mau jadi apa sih gitu pindah ke iPhone biar keren ya enggak. Pertama mungkin soal gestur gitu ya, karena di iPhone X ke atas atau iPhone X ke atas itu dia udah pakai motion gesture gitu coy. Jadi mau kemana-mana tuh gampang gitu kan. Kalau mau pindah-pindah aplikasi tinggal tarik dari bawah ke atas gitu, tinggal pilih. Terus kalau mau ke home tinggal swipe ke bawah aja, nanti masuk ke home. Mau ke control panel tinggal swipe kanan atas muncul. Kalau mau notifikasi tinggal swipe di tengah muncul. Sebegitu simpelnya saya menggunakan iOS. Mungkin kalau di awal-awal tuh kayak anjir ini tombol backnya mana ya gitu ya, anjir ini tombol home-nya mana gitu kan. Biasanya kan iPhone pakai fingerprint. Jadi di iPhone X ke atas atau iPhone X ke atas tuh udah dihilangin tuh yang namanya fingerprint, digantikan namanya Face ID gitu loh, atau Face Unlock kalau di Android gitu kan. Jadi mungkin awal-awal ya ada adaptasi lah gitu kan. Tapi lama-kelamaan kita jadi simple gitu loh. Jadi ya betah aja pakai iPhone karena ya itu. Yang kedua mungkin soal kamera ya. Karena memang di iPhone itu kameranya nggak neko-neko, nggak kayak di Android. Ibarat kata ya, mohon maaf nih ya pengguna Android, megapikselnya tuh nggak segede gaban gitu loh. Sampai 108 megapiksel, 64 megapiksel. Fuck lah ya kan. Di iPhone itu udah 12 megapiksel udah cukup. Kamera depannya juga. Jadi mereka ini sama lah gitu ya. Lensa depan belakang sama aja. Jadi buat ngelihat kualitasnya hasil dari kamera iPhone 11 Pro, kalian bisa lihat langsung aja. Oke bre, ini dia untuk kualitas perekaman video di resolusi 4K 60 fps. Kita pakai resolusi maksimal aja lah ya bre ya. Dalam kondisi malam hari. Dan kita bisa ganti-ganti lensa sesuka kita. Ini lensa kedua. Oke bre, ini dia untuk kualitas perekaman video di kamera depan di resolusi tertingginya yaitu 4K 60 fps. Tuh, backlight nggak? Keren sih kalau udah bisa 60 fps kamera depannya, sabi banget coy. Oke bre, ini dia untuk kualitas perekaman video menggunakan iPhone 11 Pro di lensa utama ya, di resolusi 4K 60 fps. Kita pakai resolusi tertinggi aja lah ya di HP ini ya. Jadi HP ini tuh udah bisa gantiin kamera pocket kalian bre, daripada ribet bawa kamera pocket ya kan. Untuk kualitas videonya udah cukup bagus lah untuk iPhone 11 Pro ini. Makanya saya tuh sebenarnya kalau keluar tuh nggak pernah bawa kamera segede gaban kayak gini ya kan. Pakai kamera pocket gitu, bawa aja HP ini tuh udah cukup menurut saya sih untuk kualitasnya. Oke bre, ini dia untuk kualitas perekaman video menggunakan kamera depan dengan resolusi yang sama 4K 60 fps. Gokil, ini kenapa saya ngambil iPhone 11 Pro ya, cuma kameranya aja sih. Depan belakang sama kualitasnya bre. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali ya. Ya mungkin dari fitur kamera yang paling saya suka sih ya terutama videonya ya. Karena memang saya kan konten kreator yang emang sering banget bikin Insta Story ya kan di Instagram. Yang mana kalau di iPhone itu bener-bener mulus banget coy, 60 fps gitu loh, nggak patah-patah gitu loh coy. Terus juga di bagian mode portraitnya. Kenapa saya pindah dari iPhone 11 ke 11 Pro? Bukan karena cuma layar ya, saya kan nggak suka layar gede, tapi dari kameranya juga. Jadi di iPhone 11 Pro tuh dikasih lensa tele yang mana di mode portrait itu hasilnya
hasilnya bagus banget. Jadi kalian foto pakai mode portrait di iPhone 11 Pro itu hasilnya udah kayak DSLR. Tapi ya tetap juga ada penurunan kualitas dari DSLR. Tapi menurut saya itu udah bener bagus banget. Jadi ada kamera DSLR di tangan kita. Mau nangkep momen gampang. Buka kamera, masuk ke mode portrait, cekrek foto. Blurnya natural, nggak terlalu blur banget. Tapi memang itu yang saya rasain. Oke, buat main game gimana ngap? Kalau misalkan saya pribadi sih jarang main game di HP ya. Tapi di sini saya ada install Genshin Impact, PUBG Mobile, sama COD Mobile. Buat settingannya sendiri sebenarnya udah rata kanan ya. Kalau di PUBG Mobile sendiri kita dapat settingan Ultra HD paling maksimal, tapi untuk frame rate-nya di Ultra. Tapi kalau misalkan kita turunin di HDR, kita dapat frame rate di Extreme. Jadi rata kanan gitu coy. Buat main game ya udah nggak usah diraguin lagi lah. Sedangkan buat COD Mobile di sini sih semuanya max ya, very high settingan grafiknya, anti aliasing, bloom dan lain sebagainya nyala. Jadi buat main game mah nggak ada masalah. Dan di sini untuk Genshin Impact nih ya, saya set rata kanan coy. Settingan high semua ya. Bahkan di sini current performance load-nya sampai tulisannya overclocked gitu kan. Tapi ya saya main game sebentar aja udah panas pak. Karena memang settingan grafik itu nyiksa banget ya. Tapi buat frame rate-nya sih stabil di 60 fps. Jadi menurut saya sih iPhone 11 Pro ini nggak usah diraguin lagi buat main game gitu loh. Oke, ngomongin soal baterai mungkin ini jadi masalah utama ya pengguna iPhone ya. Saya pribadi sih memang jujur aja, kalau dibilang memang boros sih. Saya beli HP ini bekas, dalam kondisi bekas itu baterai health-nya sekitar 91%. Kalau sekarang sih udah turun jadi 88% ya. Karena saya pribadi itu penggunaannya bener-bener parah banget, selalu pakai power bank. Saya tuh kemana-mana selalu bawa power bank ya kan. Mungkin ya kalau misalkan saya pergi kemana-mana itu ngecas 2 kali coy. Dari pagi saya bangun ya, dari jam 10-an sampai sore jam 7 ya. Jam 7 sore atau malam ya, udah petang lah ya, itu udah ngecas 2 kali loh. Jadi bener-bener boros banget coy. Padahal aku nggak ada main game, cuma ya scrolling TikTok atau Instagram, kadang bikin Instastory gitu. Tapi sebegitu parahnya baterainya iPhone. Oke bre, jadi kita langsung masuk aja ke kesimpulan ya. Jadi di sini tuh saya nggak review kompleks gitu ya, review lengkap banget nggak. Saya kayak cuma ngasih kesan gitu selama pemakaian 6 bulan menggunakan iPhone 11 Pro ini. Mungkin ya banyak ya kelebihannya, dari mulai kamera, performance, terus ada penggunaan sehari-hari, emang banyak kelebihannya pakai iPhone 11 Pro. Tapi ada kekurangannya juga, masa nggak ada kekurangannya kan? Jadi kekurangannya di bagian transfer. Maksudnya transfer apa bang? Transfer duit atau enggak? Maksudnya transfer data segala macam. Mungkin kalau di Android ya kalian malas berlangganan Spotify ataupun YouTube Musik, kalian bisa download musik di internet terus dimasukin ke HP Android bisa. Kalau di iOS ini nggak bisa. Mungkin bisa pakai iTunes, cuma ribet banget gitu loh. Kita harus sinkron satu persatu musiknya. Terus mau transfer foto nggak bisa juga. Kita cuma bisa nyedot foto dari iPhone, tapi kita nggak bisa masukin foto dari luar ke iPhone. Itu jahatnya iPhone gitu loh. Jadi Apple tuh bikin kita tuh kayak udahlah pakai produk kita aja. Jadi semuanya tuh gampang. Jadi kira-kira itu aja ya review atau kesan pertama saya selama penggunaan 6 bulan menggunakan iPhone 11 Pro. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.